Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Brebes akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan juga coaching. Bersama saya Eko Suprianto dari SD Negeri Sindangwangi 01 dan saya Lukman Hakim dari SD Negeri Bantar Kampung 3. Dan saya Muhammad Julian Suprayogi dari SMK Muhammadiyah Bumi Ayu. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Pak Lukman hari ini? Semangat, strong. Luar biasa. Oke, semangat ya Pak ya. Pada kesempatan hari ini Pak Lukman akan berperan sebagai coach dan sebagai coachnya itu Pak Eko. Ya, begitu ya Pak. Betul Pak. Terus persiapan apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Lukman dalam kegiatan hari ini? Hari ini saya akan melakukan praktek coaching kepada Pak Eko sesuai dengan alur cerita. Yang pertama mulai dari tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, bagus sekali Pak Lukman. Kemudian jangan lupa untuk melaksanakan 3 kompetensi inti itu, ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Siap Bapak. Oke, kalau begitu selamat bekerja Pak Lukman, semoga berjalan dengan baik. Iya, terima kasih. Ya. Selamat siang, Pak Eko. Gimana kabarnya? Siang coach, alhamdulillah kabar saya dalam keadaan sehat, baik. Kita langsung aja ya ke sesi tanya jawab. Ya coach, siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaanmu menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin kami diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif. Tentu saja saya menghargai kejujuran Pak Eko. Mari kita jadikan sesi kali ini sebagai ruang untuk menjajaki solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ada coach, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja ya. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya, Bapak. Siap coach. Apa tujuan yang Bapak Eko ingin capai pada sesi coaching kali ini? Tujuan saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan halayak ramai, di depan umum. Baiklah. Apa definisi tujuan akhir yang ingin kamu inginkan? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Bagus sekali Bapak. Apa ukuran keberhasilan yang kamu inginkan dari sesi coaching kali ini? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup serta mendapatkan feedback positif dari audiens. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat kamu merasa kesulitan dalam presentasi? Dalam presentasi saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat presentasi, Pak. Ceritakan lebih lanjut, bagaimana perasaan itu muncul? Rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens membuat saya merasa gugup,
Kadang saya merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna, Pak. Oke. Bagaimana Anda atau Bapak menghadapi situasi tersebut? Coach membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung. Oke, kita sama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin kami tambahkan? Mungkin saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan dapat tampil lah saat presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Baiklah, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana aksi kamu dalam mencapai tujuan presentasi yang kamu inginkan? Baik, rencana saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman ataupun mentor, Pak. Bagus sekali. Adakah prioritas? Mungkin prioritas yang kamu miliki dalam rencana aksi kamu? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dan materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup, Pak. Mungkin strategi apa yang kamu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Bapak? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya, Pak. Bagus, itu langkah-langkah yang sangat baik ya Pak. Rencana yang terstruktur dan fokus detail akan membantu Bapak mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Baik, sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman ataupun mentor, Pak. Oke, dalam hal ini adakah atau mungkin siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif. Oke, terima kasih Bapak Eko telah menyampaikan permasalahan Bapak selama ini. Semoga dengan adanya coaching kali ini dapat menambah atau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi sehingga masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Amin, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Langsung. Pak Sandi situ belum masuk. Luar biasa sekali Pak Lukman, sangat menarik kegiatan coaching yang sudah Pak Lukman lakukan. Terima kasih Bapak. Nah, alur cerita yang dari mulai tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah dilakukan, serta kompetensi inti yaitu tujuan penuh, mendengarkan secara aktif, dan
dipraktekkan dan terlaksana dengan baik pula, Pak. Terima kasih Bapak. Saya sangat mengapresiasi kegiatan coaching ini sudah selalu nih Pak Iya, Lukman. amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak Lukman. Assalamualaikum Pak Yogi. Waalaikumsalam Pak Eko. Bagaimana kabar Pak Yogi hari ini? Alhamdulillah baik Pak Eko. Ya alhamdulillah ya baik ya. Terus bagaimana perasaan Pak Yogi hari ini? Semangat dan Oke, semangat ya Pak ya. Pada kesempatan hari ini Pak Yogi akan berperan sebagai coach dan kemudian Pak Lukman sebagai coach, begitu ya Pak ya. iya betul Pak. Persiapan apa saja yang sudah dilakukan Pak Yogi untuk kegiatan hari ini Pak? Untuk hari ini saya akan melakukan praktek coaching kepada Pak Lukman sesuai dengan alur kita. Iya. Yang pertama mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, bagus sekali Pak ya. Kemudian jangan lupa untuk melaksanakan 3 kelompok kompetensi inti ya, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya nanti ya Pak ya. Siap Pak. Oke, kalau begitu selamat melaksanakan coaching, semoga sesuai dengan harapan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yogi. Waalaikumsalam Pak Lukman, selamat sore juga. Maaf Pak Yogi, hari ini sibuk nggak ya? Saya mungkin agak sedikit mengganggu waktunya sebentar. Kebetulan untuk hari ini tidak Pak Lukman. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya mau cerita. Saya sedang ada masalah. Barangkali Bapak bisa ya sedikit membantu saya. Dengan senang hati Pak. Insya Allah kiranya saya bisa membantu persoalan Bapak. Begini Bapak, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi Pak. Kalau boleh saya tahu apa sih Pak masalahnya sedang dihadapi oleh Pak Lukman ini? Saya mempunyai murid yang notabene yang sering sekali datang terlambat ke sekolah gitu Pak. Jadi Pak Lukman mempunyai siswa atau murid yang datang terlambat nih Pak. Apa sih yang Pak Lukman harapkan ke depan nantinya dari percakapan ini? Yang saya harapkan dari percakapan ini, saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, jadi Pak Lukman pengen mendapat solusi yang permasalahan yang sedang Pak Lukman hadapi ya. Kalau boleh saya tahu, permasalahan ini apakah sudah Pak Lukman lakukan terhadap siswa tersebut yang sedang datang terlambat itu? Dalam menghadapi siswa yang sering terlambat tersebut, saya sudah beberapa kali melakukan yang pertama menanyakan kepada siswa tersebut kenapa datang terlambat, terus kemudian menanyakan ke wali kelas juga bagaimana sehari-harinya siswa tersebut di kelas itu. Jawaban dari siswa tersebut gimana? Setelah ditanya, Ya, siswa tersebut memang sering terlambat ke sekolah karena bangunnya kesiangan. ada hal yang lain nggak Pak? Selain bangun siang itu, penyebabnya apa itu siswa tersebut bisa datangnya terlambat? Penyebab lain siswa tersebut datang terlambat disinyalir karena tidurnya terlalu malam, sering bermain HP sehingga tidurnya terlalu malam, sehingga bangunnya pun kesiangan. Memang HP ini pada akhirnya sangat memprihatinkan ya untuk HP membawa manfaat tapi juga untuk digunakan yang tidak bijak itu ya
sangat-sangat menjadi dampak yang kurang baik. Betul sekali Pak. Hal ini yang akhirnya saya menjadi prihatin ketika orang tua membiarkan anaknya bermain HP, apalagi sampai malam tanpa adanya pengawasan atau kontrol dari orang tua yang signifikan, sehingga anak berlarut dalam bermain HP Pak. Nah, dari permasalahan ini apa hambatan atau kendala yang dialami Pak Lukman ini? Kendala yang saya hadapi, saya mencoba menyelesaikan masalah ini adalah menanyakan peran orang tua yang kurang mendukung atau kurang antusias hingga terkesan membiarkan gitu Pak. Apa Pak Lukman yang mencoba bicara Pak, dengan orang tua siswa tersebut atau mungkin sudah berkunjung ke rumahnya untuk mencari solusinya atau mencari permasalahan? Betul sekali, saya sudah mencoba memvisit, berkunjung ke rumahnya, bertemu dengan orang tuanya, ngobrol dengan orang tua tersebut. Terus bagaimana Pak tanggapan dari orang tua siswa tersebut Pak? Ya, orang tuanya pun menyadari kalau anaknya itu memang sering datang terlambat karena memang tidurnya terlalu malam dan malamnya itu selalu bermain HP, sehingga ketika pagi hari bangun tidur bermalas-malasan, ya mungkin karena ngantuk, karena kurangnya tidurnya terlalu malam. Nah, akhirnya mengakibatkan anak tersebut selalu datang terlambat ke sekolah. Dari apa yang Pak Lukman sampaikan, rencana Pak Lukman ke depannya bagaimana? Rencana saya ke depan sih akan terus memantau anak tersebut Pak. Masih datang terus terlambat atau tidak, kemudian saya akan lebih disiplin kepada siswa supaya bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu. Caranya bagaimana? Yang pertama dan mungkin yang paling utama itu saya akan memberikan contoh pada siswa tersebut yang selalu datang tepat waktu. Saya sendiri datang tepat waktu, kemudian melakukan budaya positif atau menerapkan kegiatan budaya positif kepada siswa dengan cara melakukan 5S: senyum, sapa, salam, ucapan santun setiap pagi di sekolah. Oke, langkah-langkahnya Pak Lukman sudah dilakukan sangat baik. Saya sangat setuju Pak. Iya Pak, terima kasih. Saya merasa artinya merasa terbagi dan akan merasa lebih punya solusi, lebih plong lah dibilang, karena kegiatan ini insya Allah saya akan melaksanakan dengan secara berkelanjutan gitu Pak. Kurang bila Pak kalau sudah long dari permasalahan ini. Kemudian dari permasalahan ini, adakah yang membandingkan menyelesaikan permasalahan tersebut? Iya, betul sekali. Sebuah instansi, sebuah sekolah itu pasti tidak saya berdiri sendiri. Ada kepala sekolah sebagai top leader, ada rekan sejawat. Tentunya saya akan selalu berkoordinasi dengan beliau-beliau Pak, dengan top leader kepala sekolah, dengan teman sejawat juga. Saya akan berkoordinasi, berkolaborasi sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar gitu Pak. Dalam masalah ini, kira-kira Pak Lukman butuh waktu berapa lama untuk dapat menyelesaikannya? Saya sih berharap secepatnya. Artinya suatu masalah jika berlarut-larut tentu akan menambah beban buat saya. Oleh karena itu saya ingin cepat-cepatnya bisa terselesaikan permasalahan ini. Oke, dari percakapan kita hari ini Pak, dapat saya simpulkan bahwa hambatan dan kendala dari permasalahan Pak Lukman tentang siswa yang selalu datang terlambat bisa terselesaikan dengan baik. Ini Pak nih. Ya Pak, insya Allah mudah-mudahan selesaikan dengan baik. Ya, terima kasih Pak Augi telah mendengarkan, memberikan solusi dari
coaching kali ini mudah-mudahan saya bisa melaksanakan secara berkelanjutan dari solusi apa yang sudah disampaikan ke depannya. Terima kasih Pak Yogi. Ini sama-sama Pak Lukman. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mohon maaf Bapak, saya akan ada kegiatan selanjutnya. Kali saya mungkin seperti ini akan meninggalkan ruangan ini. Jadi Pak, sama-sama semoga permasalahan ini sangat bisa terselesaikan dengan baik dan cepat. Anaknya sadar betul akan pentingnya belajar atau sekolah tepat waktu dan selamat melanjutkan kegiatan yang lain Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Yogi luar biasa coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Yogi di Pak. Terima kasih Pak Eko. Kemudian alur tirta dari mulai tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab sudah dilakukan, serta tidak kalah penting adalah 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot juga dapat Pak Yogi laksanakan dengan baik. Saya sangat mengapresiasi kegiatan coaching ini. Sukses selalu untuk Pak Yogi untuk seterusnya Pak. Terima kasih Pak Eko atas apresiasinya. Semoga Pak Eko juga selalu sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Lukman. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat, baik Pak. Gimana perasaannya Pak Eko hari ini? Saya merasa semangat, lebih baik Pak. Oke, semangat ya. Semangat, Bahagia dong. bahagia. Oke, pada kesempatan hari ini Pak Eko akan berperan sebagai coach dan Pak Yogi adalah sebagai coach. Ya betul Pak. Oke. Persiapan apa saja Pak Eko untuk kegiatan hari ini yang sudah dilakukan? Kebetulan hari ini saya akan melakukan praktek coaching kepada Pak Yogi sesuai dengan alur kita. Yang pertama mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan diakhiri dengan tanggung jawab Pak. Oke, bagus sekali Pak Eko. Jangan lupa untuk 3 kompetensi yang harus dilaksanakan. Ya, kompetensi inti yaitu apa? Kehadiran penuh. Iya, present ya. Terus mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Pak, siap? Siap Pak. Oke, kalau begitu selamat bekerja Pak Eko. Siap Pak. Terima kasih. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Iya Pak. Ini bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Iya di kelas ya. Baik Pak. Apa yang mau Pak Yogi ceritakan ya? Gini Pak, akhir-akhir ini saya merasa siswa di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Pak. Dan itu jumlah siswanya juga yang mengerjakan tugas itu hanya 50% saja Pak. Kemudian jadi begini, menurut Pak Yogi apa yang Bapak harapkan dari obrolan coaching kita hari ini Pak? Yang jelas saya berharap solusi dari permasalahan ini tentang antusiasme siswa saya ajar. Iya. Kemudian menurut Pak Yogi, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Yogi kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Yogi kira-kira? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan siswa saya kurang antusias adalah yang pertama pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Pak, terlalu monoton. Ya. Ya, saya terlalu dominan untuk berbicara Pak, berbicara di depan murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk siswa saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya ini. Oh begitu ya Pak ya.
Kemudian kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Yogi misal antusias dalam pembelajaran Pak Yogi? Menurut saya, murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan pasti, dan menyenangkan. Oh iya, saya sependapat Pak dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Pak Yogi? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid, Pak. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya mungkin speaking atau permainan ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Oh iya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Pak Yogi, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya mungkin terlalu banyak ya, dan berisi banyak sekali pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Pak. Oh, sumber belajar ya Pak ya? Iya. Kalau boleh saya tahu, Bapak emang menggunakan sumber belajar apa di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Terus apakah sumber belajar lain ada nggak selain buku teks itu? Saya pikir banyak ya, Pak. Sumber belajar seperti video di YouTube atau di Google, Pak. Yang saya cari di internet, atau bisa juga dengan aplikasi-aplikasi yang lain, Pak, seperti TikTok, IG, kan karena banyak sekali. Nah, itu betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Pak Yogi bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid sangat antusias ya dalam pembelajaran. Kemudian, jadi sekarang apa rencana Bapak setelah tadi Pak Yogi menyampaikan terkait permasalahan, kemudian rencana Pak Yogi untuk menyelesaikan masalah itu apa? Yang pertama, rencana saya itu merancang pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan tentunya dengan menggunakan belajar yang beragam, Pak, seperti video di YouTube maupun di TikTok ataupun yang di aplikasi yang lain, Pak. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang terlalu banyak, Pak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Pak. Dan istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Pak, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama ataupun laporan digital atau sejenis puisi. Oke. Itu bagus sekali Pak. Jadi rencana Bapak sangat bagus. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Yogi rencanakan dapat berhasil ya Pak ya. Kemudian apa komitmen Pak Yogi terhadap rencana Pak Yogi yang tadi telah disebutkan? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Oh iya, itu sangat bagus sekali ya Pak ya. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang telah Pak Yogi sampaikan Pak ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya, sudah sharing dengan saya, sudah merepotkan dengan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Terima kasih Pak Eko sudah mendengarkan curhatan saya, jadi ikut memikirkannya. Ya sama-sama, semoga apa yang kita alami kemudian apa yang harapan kita bisa terlaksana ya. Itu saja Pak yang saya curhatkan. Saya mau menyampaikan
Luar biasa sekali Pak Eko, apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan coaching kali ini cukup menarik Pak. Luar biasa pokoknya. Ya, terima kasih Pak. Oke, tadi saya menyimak dari coaching yang dilakukan sudah bisa dilakukan dengan baik, alurnya pun sudah diterapkan sesuai dengan alur cerita, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah dilakukan, serta 3 kompetensi intinya pun sudah dilaksanakan, yaitu kehadiran penuh, presence, terus mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, itu sudah terlaksana dengan baik. Saya sangat mengapresiasi kegiatan coaching kali ini Pak Eko. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih.